Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, saya Septiani Putri, Prodi D3 Akuntansi. Saya Sandia Melani, Prodi D3 Akuntansi. Kami akan menjelaskan topik 5 tentang merencanakan bisnis. 5 pemenang kepentingan utama dalam bisnis. Yang pertama ada pemilik atau owner atau pemegang saham. Pemilik adalah orang yang membangun dan memodali usaha serta mengembangkan dan memajukan sampai terkenal dan menghasilkan keuntungan yang sangat banyak. Yang kedua ada kreditor atau kredit. Kreditor adalah badan atau orang tempat kita memenuhi segala keuangan jika kita kekurangan modal dalam mengembangkan usaha. Yang ketiga ada karyawan atau employee. Karyawan adalah bagian penting dari usaha suatu perusahaan. Yang keempat ada pemasok atau supplier, merupakan tempat kita mendatangkan barang-barang yang dibutuhkan perusahaan, bisa berbentuk bahan baku dan bisa berbentuk bahan jadi. Yang kelima ada pelanggan atau customer. Pelanggan adalah orang-orang yang memakai produk yang dihasilkan perusahaan kita, baik berupa barang maupun jasa. 4 hal yang harus diperkirakan dan direncanakan dalam mengembangkan rencana bisnis. 1. Memperkirakan lingkungan bisnis, yaitu lingkungan ekonomi. Diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan untuk produk mungkin berubah dalam memberikan reaksi kepada kondisi ekonomi yang akan datang. 2. Lingkungan industri. Lingkungan industri diperkirakan untuk menentukan tingkat persaingan jika pasar untuk produk spesifikasi hanya dilayani oleh sedikit dan beberapa perusahaan, maka perusahaan baru mungkin dapat menangkap porsi yang signifikan dari pasar. Yang ketiga, lingkungan global. Lingkungan global diperkirakan untuk menentukan bagaimana permintaan produk mungkin berubah dalam reaksi kepada kondisi global yang akan datang. Yang kedua, merencanakan manajemen. Struktur organisasi. Struktur organisasi mengidentifikasi peran dan tanggung jawab karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan. Kedua, produksi. Kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan atau menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketiga, sumber daya manusia adalah hal yang sangat kritis untuk berhasilnya suatu perusahaan. 3. Merencanakan pemasaran, yaitu target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadikan sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual, atau singkatnya target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Yang kedua, karakteristik produk. Karakteristik produk harus digambarkan yang menekankan apa yang menjadikan produk tersebut lebih diamati daripada produk sejenis yang ditaruhkan oleh pesaing. Yang ketiga, penentuan harga. Dan yang keempat, distribusi. Cara produk yang akan didistribusikan kepada pelanggan harus diterangkan. Yang kelima, promosi. Cara produk dipromosikan harus jelas. Yang keempat, merencanakan keuangan. Yang pertama, kelayakan bisnis, yaitu proses yang terkontrol untuk mengidentifikasi masalah, peluang usaha, menentukan tujuan, menggambarkan situasi, menentukan hasil yang sukses dan menilai berbagai biaya dan manfaat yang terkait dengan beberapa alternatif untuk memecahkan masalah. Yang kedua ada pendanaan bisnis, adalah cara memperoleh dana yang diperlukan baik sebagai modal utama maupun dan tambahan untuk pengerjaan proyek, program, atau portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi, ataupun proyek. Perusahaan akan mendapatkan modal dalam bentuk utang atau ekuitas. Sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.